Saya Anissa Maulida. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila merupakan pilar ideologis negara yang dirumuskan untuk menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga mempunyai peran penting untuk menjadi pemersatu bangsa, karena Indonesia memiliki keberagaman yang rentan akan perpecahan. Tetapi keberagaman yang ada menjadikan Indonesia dikenal dengan negara yang mempunyai sikap toleransi yang tinggi, gotong royong, ramah, dan memiliki jiwa yang satu. Pada era milenial, banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, tetap menjaga identitas bangsa sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika. Arus globalisasi yang mulai masuk ke Indonesia membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan, mengancam nilai kebudayaan yang asli, membawa perubahan gaya hidup yang menjadi individualistis atau mementingkan diri sendiri. Sebagai milenial, seharusnya kita bisa menjaga nilai Pancasila dan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara dengan menjadikan Pancasila sebagai cara hidup seluruh anak bangsa untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nama saya Arpi Aditya dari kelas manajemen D. Definisi generasi milenial. Milenial juga dikenal sebagai generasi Y. Gen Y atau generasi Langgas adalah kelompok demografi setelah generasi X. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Milenial pada umumnya adalah anak-anak dari generasi baby boomers dan Gen X yang tua. Milenial kadang-kadang disebut sebagai echo boomers karena adanya booming atau peningkatan besar tingkat kelahiran pada tahun 1980-an dan 1990-an. Tentunya di abad ke-20, tren menuju keluarga yang lebih kecil di negara-negara maju terus berkembang, sehingga dampak relatif dari baby boom echo umumnya tidak sebesar dari masa ledakan populasi pasca Perang Dunia II. Perkenalkan, nama saya Cep Anggi. Saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila di era milenial. Ada 5, yaitu 1. Tantangan teknologi. 2. Tantangan ideologi. 3. Tantangan mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Yang keempat, tantangan toleransi. Dan yang kelima adalah tantangan sosial. Perkenalkan, nama saya Isya Nurjana. Saya akan menjelaskan tentang cara menyikapi dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era milenial. Yang pertama, mempunyai rasa semangat untuk menjunjung tinggi nilai persatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Untuk itu, untuk bisa menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, perlu sikap cinta tanah air dan toleransi. Sikap cinta tanah air dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan cara melestarikan alam dan lingkungannya. Yang kedua, dari cara menyikapi dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era milenial adalah menghormati perbedaan antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Mempunyai sikap toleransi menjadi kunci untuk menciptakan kemajuan, kedamaian, dan keutuhan bangsa di dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Untuk itu, menghormati keberagaman suku bangsa merupakan upaya untuk menjaga persatuan negara, kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 termuat cita-cita bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jihan. Saya akan melanjutkan materi perihal cara menyikapi dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era milenial di poin ketiga, yaitu mempunyai sikap rela berkorban. Hak dan kewajiban dalam upaya bela negara dan upaya pertahanan keamanan nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 27 dan pasal 30 ayat 1, yaitu yang berisi upaya pembelaan negara adalah tekad, sikap, dan tindakan setiap warga negara secara teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaannya pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi keutuhan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Najri Ilham, saya akan menerangkan poin keempat tentang cara menyikapi dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era milenial. 4. Pantang menyerah untuk mempertahankan Pancasila. Generasi milenial harus berada di depan, mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila agar tidak masuk ke dalam kampus sehingga masa depan pendidikan dan nasib generasi penerus bangsa ke depan tidak berada di jalan yang salah. Dalam mempertahankan Pancasila diperlukan sinergisme lintas kelembagaan untuk bersama-sama mengaktualisasikan Pancasila melalui sistem dan dinamika kekinian. Kampus memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial sehingga tidak ada indikasi perkembangan paham lain. Perkenalkan, nama saya Silvina Oktrin Desnawati. Saya akan menjelaskan tentang sikap gotong royong dan juga sikap patriotisme. Gotong royong dan sikap persatuan adalah sebagian contoh kehidupan nilai luhur dari sila ketiga Pancasila yang akan membawa arah persatuan. Patriotisme merupakan sikap yang berani, pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara, dan juga cinta dan setia kepada tanah airnya. Sikap itu yang dimiliki oleh para tokoh terdahulu termasuk para pahlawan. Cinta tanah air timbul dari dalam hati seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, dan melindungi tanah airnya. Saya Teti Roswati, saya akan melanjutkan tentang cara menyikapi dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era milenial. Yang ketujuh, sikap nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia. Contohnya seperti mempelajari budaya sendiri, membeli produk lokal, menghargai perbedaan budaya, melakukan aksi nyata untuk membela negara, dan lain sebagainya. 8. Sikap optimisme. Optimisme adalah paham keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan dan sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Dengan sikap optimis, langkah kita akan tegar menghadapi setiap cobaan dan menatap masa depan penuh dengan keyakinan. Saya Fikri Mugia Ramadan. Saya akan melanjutkan tentang cara menyikapi dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era milenial tentang menjaga harga diri bangsa. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat meningkatkan harga diri dan kehormatan bangsa. Menjaga harga diri dan kehormatan bangsa juga harus kita lakukan dengan cara menentang berbagai macam bentuk penindasan, penjajahan, dan kesewenang-wenangan, menyaring budaya asing, dan memilih budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Bisa dikategorikan sebagai usaha menjaga harga diri dan kehormatan bangsa dan negara. Saya Winda Aulia akan menjelaskan poin terakhir dari cara menyikapi dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era milenial, yaitu mempunyai sikap percaya pada diri sendiri.
Percaya diri adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Salah satu cara efektif untuk membangkitkan rasa percaya diri adalah dengan membiasakan diri berinisiatif dalam setiap kesempatan tanpa menunggu perintah dari orang lain. Selanjutnya, kesimpulan dari melemahnya Pancasila di era milenial. Fakta sosiologis yang dibahas sebelumnya seolah menciptakan sebuah ilusi bahwa Pancasila telah gagal menjawab setiap tantangan zaman. Kegagalan mendiagnosis permasalahan yang ada menyebabkan lahirnya ide penyelesaian yang tidak solutif dan memperburuk keadaan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi milenial yang baik, profesional, dan berintegritas harus tetap optimis dan tidak boleh berhenti melakukan perbaikan dalam segala aspek untuk kemajuan bangsa dan negara. Jika Pancasila dijalankan pada jalur yang benar sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat oleh generasi milenial yang bermoral baik dan didukung semangat toleransi dan gotong royong dalam berkehidupan, maka kelangsungan negara ini akan lebih baik dan terjamin.